Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rosita dari jurusan Tadris Kimia kelas 3A. Saya berasal dari Universitas Yayan Tulungagung. Ini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya yang berjudul penggunaan aplikasi Schoology pada smartphone untuk meningkatkan minat belajar kimia siswa SMA Pusaka 1 Jakarta. Penulis jurnal tersebut yaitu Nova Irawati Simatupang, Fendri Maria 1, dan Elverida Sormin. Identitas jurnal satu yaitu jurnal penelitian dan pembelajaran MIPA. Yang kedua yaitu PISSN 2502 101X EISSN 25982400 volume 5 nomor 2. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah dari jurnal tersebut yaitu pembelajaran menurut UU Sisdiknas nomor 2 tahun 2003 yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, di mana setiap unsur yang terlibat dalam pembelajaran tersebut dapat dicirikan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Indonesia saat ini sedang memasuki masa revolusi industri 4.0, di mana masa tersebut sangat mengunggulkan teknologi digital seperti komputer, laptop, gadget, atau smartphone. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari jurnal tersebut yaitu 1. Bagaimana pengaruh peningkatan minat siswa dalam belajar kimia melalui penggunaan aplikasi Schoology. Selanjutnya, teori. Berdasarkan analisis, diketahui bahwa ada pengaruh peningkatan minat siswa dalam mempelajari kimia dengan menggunakan aplikasi Schoology, penggunaan smartphone atau telepon pintar di masa revolusi industri 4.0 mengalami peningkatan yang begitu pesat dengan daerah penyebaran paling besar di daerah kota dengan penggunaan smartphone mencapai 70,96%, sedangkan di desa mencapai 42,06%. Namun pemanfaatan dalam penggunaan smartphone masih didominasi dengan sebatas aplikasi chatting sebesar 89,35% dan sosial media sebesar 87,13%. Dan menurut Wakil Ketua Tim Pelaksanaan Dewan TIK Nasional Detiknas, Hasibun, mengatakan bahwa penggunaan smartphone sebatas untuk media sosial seperti Facebook dan Twitter dan kepemilikan smartphone yang serupa dengan sejumlah produk di Indonesia. Sehingga pemanfaatan smartphone masih kurang efektif dalam pembelajaran di mana jejaring sosial yang dimanfaatkan hanya untuk narsis, padahal seharusnya smartphone dan sosial media dapat digunakan untuk mendorong produktivitas dan memudahkan guru dan peserta didik untuk menambah pengetahuan tanpa batas. Dengan hal tersebut, pemanfaatan dari penggunaan smartphone lebih positif dan lebih efektif. Dengan penelitian yang mengemukakan bahwa realita yang terjadi sebagian besar peserta didik menggunakan smartphone hanya untuk telepon, SMS, chatting. Yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Di dalam metode tersebut terdapat 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap analisis data. Tahap persiapan, penelitian melakukan observasi di sekolah sebelum melakukan penelitian, menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian, dan menentukan sampel yang dijadikan kelas kontrol dan eksperimen pada penelitian. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan.
memberikan pre non-test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum pembelajaran dilakukan, dan melaksanakan pembelajaran dengan memberikan perlakuan model inquiry terbimbing dengan memanfaatkan aplikasi psikologi di kelas eksperimen. Model pembelajaran inquiry terbimbing tanpa memanfaatkan aplikasi psikologi dengan non-tes pada kelas kontrol dan kelas eksperimen sesudah pembelajaran. Yang ketiga yaitu tahap analisis data. Mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian dengan menggunakan SPSS, melakukan uji hipotesis, kesimpulan, dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan. Yaitu teknik pengumpulan data menggunakan instrumen non-tes, yaitu angket. Angket yang diberikan kepada siswa saat penelitian terbagi menjadi dua bagian, yaitu angket minat pre-non-test dan angket minat post-non-test. Angket tersebut menggunakan pengukuran skala Likert, di mana siswa dapat memilih jawaban dari angka 1 sampai 4 dengan kategori 1 tidak pernah, yang kedua pernah, ketiga sering, 4 sangat sering. Penyataan dalam angket tersebut sesuai dengan indikator minat yang terdiri atas 19 butir penyataan, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dari jurnal tersebut yaitu terdapat 5 hasil. Yang satu yaitu hasil uji reliabilitas. Berdasarkan tabel, jika dilihat nilai Cronbridge alpha 0,893 lebih dari 0,6 dan berdasarkan kriteria reliabilitas angket dinyatakan baik, sehingga instrumen angket minat belajar dapat dipercaya dan layak digunakan untuk penelitian yang akan diberikan kepada sampel untuk data pre non-test dan post non-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua yaitu hasil uji normalitas. Berdasarkan data yang didapat bahwa nilai SIG 0,200 lebih dari 0,05. Dengan demikian, sampel distribusi normal. Rumus Kolmogorov syarat jika SIG lebih dari 0,05 maka sampel bersifat normal. Jika SIG kurang dari 0,05 bersifat tidak normal. Hasil uji homogenitas. Rumus ANOVA-Leveni test dengan syarat dari nilai Leveni statistik Vitung kurang dari F-table, dan jika SIG lebih dari 0,05 maka sampel bersifat homogen. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai F hitung 1,10 kurang dari F-table 3,20 dengan taraf signifikan atau probability 95% dalam kurung 0,05 dan nilai SIG 0,24 lebih dari 0,5 yang berarti sampel bersifat homogen, di mana kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki minat belajar yang sama saat pembelajaran kimia. Selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis Pirate Sample T-Test. Hasil uji hipotesis untuk peningkatan data pre non-test dan post non-test kelas eksperimen didapatkan terhitung sebesar 5,561 dan tabel 0,05 per 2 dalam kurung DF sama dengan 75. Maka T-tabel sama dengan 2,2.377. Maka berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan T hitung 5.561 lebih dari T-tabel 2.377. Selain itu, berdasarkan nilai SIG diperoleh, value untuk kelas eksperimen adalah 0,00,
kurang dari 0,5. Sedangkan peningkatan minat belajar dengan pemanfaatan aplikasi psikologi dapat dilihat dengan melakukan perhitungan skor again. Itu perbandingan rata-rata skor GAIN, kelas eksperimen dan kontrol. Berdasarkan tabel diperoleh hasil dari uji GAIN masing-masing kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 0,353 dan 0,122. Jika dilihat berdasarkan kriteria skor GAIN, bahwa kelas eksperimen dengan skor GAIN 0,3 kurang dari 0,353 kurang dari 0,7, besar peningkatan minat belajar yang terjadi di kelas eksperimen pada tingkat kategori sedang, sedangkan kelas kontrol dengan skor GAIN 0,122 kurang dari 0,3, besar peningkatan minat belajar yang terjadi di kelas kontrol di tingkat kategori rendah. Penelitian memberikan perlakuan sebanyak 2 kali pertemuan yang disesuaikan dengan RPP untuk masing-masing kelas. Perlakuan yang diberikan sesuai dengan sintak yang terdapat pada model pembelajaran inquiry terbimbing dengan menggunakan aplikasi psikologi sebagai media pembelajaran di kelas eksperimen. Sedangkan pada kelas kontrol hanya menyesuaikan dengan sintak model pembelajaran inquiry terbimbing tanpa menggunakan media pembelajaran. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu di mana diperoleh hasil belajar kimia siswa berbanding lurus dengan minat belajar yang diperoleh. Nilai kuis setiap pertemuan mengalami kenaikan meskipun tidak begitu tinggi. Dapat dikatakan dalam penelitian ini bahwa jika minat belajar siswa tinggi, maka hasil belajar yang diperoleh akan tinggi. Begitupun sebaliknya, karena minat belajar berbanding lurus dengan hasil belajar. Faktor ini memicu peningkatan pada minat belajar siswa. Siswa lebih tertantang dengan menjawab kuis pada aplikasi psikologi yang memiliki keterbatasan waktu, sehingga siswa menjawab dengan sendiri tanpa melihat atau berdiskusi dengan teman-teman lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.